Nah, untuk keterampilan yang pertama untuk anamnesis ya. Untuk anamnesis, saya rasa mirip sekali dengan anamnesis pada bagian-bagian yang lain. Tentu ada keluhan utama. Nah, untuk keluhan utama pada keadaan-keadaan di mata, kondisi-kondisi mata, yaitu antara lain penglihatan kabur, ataukah mata merah, ataukah ada selaput pada mata, ataukah ada benjolan pada mata, ataukah ada benda asing pada mata. Ini keluhan utama ya, keluhan utamanya. Kemudian perlu ditanyakan juga nanti konsepnya ya, kapan mulai terjadi keluhan yang dirasakan pasien tersebut. Ya, ya. Kemudian progresivitasnya perlu juga ditanyakan, apakah dia menetap saja, apakah semakin memberat, apakah membaik namun muncul kembali, ya. Kemudian keluhan-keluhan penyerta. Keluhan penyerta itu antara lain silau misalnya, atau penglihatannya double, ganda, atau penglihatan terhalang, atau tampak bayangan melayang-layang, ya banyak. Ada kotoran mata, ada air mata yang berlebih, ya, nyeri, sensasi benda asing, gatal, dan lain-lain ya. Kemudian riwayat-riwayat yang perlu ditanyakan ya antara lain riwayat trauma. Apakah ada trauma sebelumnya, ataukah riwayat penggunaan obat-obatan ya, misalnya dia penderita yang terus-menerus mengkonsumsi obat-obat tertentu ya. Kemudian apakah ada riwayat operasi sebelumnya, riwayat berulang, sering berulang ya, riwayat alergi, menggunakan kacamata sebelumnya, dan riwayat penyakit sistemik ya. Ini ditanyakan saja semua karena tentunya akan ada kaitannya dengan kondisi-kondisi mata nanti yang akan menjadi skenario-skenario pada saat kita melakukan keterampilan ya. Nah, untuk penglihatan kabur ini ya tentu karena yang paling banyak menjadi keluhan utama ya penglihatan kabur. Ya, penglihatan kabur ini nanti akan dibagi dua. Penglihatan kabur yang terjadi secara tiba-tiba dan penglihatan kabur yang terjadi secara perlahan-lahan namun semakin memberat. Ya. Nah, itu dia. Kemudian mata merah juga. Ini merupakan mata merah merupakan keluhan utama yang tersering kedua, ya. Mata merah, apakah mata merah? Ini mata merah juga dibagi dua. Mata merah tanpa penurunan visus, tanpa penurunan tajam penglihatan, dan mata merah yang disertai dengan penurunan tajam penglihatan. Nah, untuk kalian ini yang ambil CSL ini kan sebelumnya sudah ambil indera khusus ya. Jadi saya harapkan istilah-istilah seperti visus ya, apa yang dimaksud dengan visus, kemudian istilah-istilah yang lain, anatomi itu harus kembali direview, harus kalian kembali pelajari kembali anatomi bola mata, anatomi struktur-struktur penunjang bola mata. Ya, antara lain palpebra, kemudian orbita ya, kemudian saraf-saraf dan juga otot-otot ekstraokuler ya. Tolong direview kembali itu supaya nanti pada saat melakukan keterampilan CSL itu kalian mudah dalam mengikuti. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya untuk anamnesis? Mirip, hampir mirip dengan semua bagian yang lain ya, semua dengan keterampilan yang lain. Yang ditanyakan itu hampir mirip semuanya ya. Cuman saja kalian perlu tahu bahwa keluhan utama yang paling sering penglihatan kabur, mata merah ya, seperti itu. Nah, keluhan penyertanya ini silau, penglihatan ganda ya. Kadang-kadang orang itu datang nanti ataupun skenario nanti yang akan dibuatkan itu
keluhan penyerta tidak jarang keluhan penyerta ini menjadi keluhan utama, tetapi tidak perlu khawatir ya. Kadang-kadang memang berganti, cuman kalian yang perlu ditekankan bahwa keluhan utama ini yang seperti yang saya tulis di sini ya. Tidak perlu bingung. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita pindah ke keterampilan pemeriksaan fisis. Oke, kita pindah dulu ya. Untuk pemeriksaan fisis, di dalam kalian punya manual CSL itu ada 10 total, 9 lah. 9 termasuk dengan 9 di luar daripada anamnesis. Ada 9 itu hanya 7 ya nanti yang akan kita latihankan. Ya, hanya 7. Ya, jadi ada 2 di yang terakhir sekali, yaitu pemeriksaan Amsler Grid dan pemeriksaan dengan tes anel. Itu tidak perlu ya kalian lakukan. Tidak perlu dilatihankan. Memang belum direvisi kembali ya, mohon maaf. Kita lanjut saja. Untuk pemeriksaan visus perlu kalian mengerti ini bahwa ruangan itu yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 6 meter atau 20 kaki dengan pencahayaan yang cukup terang. Untuk ruangan CSL nanti itu tidak sampai 6 meter mungkin ya. Sepertinya tidak sampai. Paling panjang itu saya lihat sekitar 4 meter saja, tapi tidak perlu khawatir. Itu nanti yang penting kalian tahu ini bahwa ukurannya 6 meter. Sebab, oh ya, kalian harus tahu ya, ada nanti kuis respon sebelum masuk CSL nanti. Ya, sebelum dimulai CSL pertama, untuk mata, ya, saya tidak tahu untuk yang keterampilan lainnya, tapi saya rasa juga ada, ya, kuis respon. Nah, ini soal-soalnya dari sini ya. Soal-soalnya dari sini. 6 meter, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, Snellen chart dan trial lens. Snellen chart itu papan, kartu, apalagi namanya, poster yang berisikan huruf-huruf dengan besar yang berbeda-beda. Ya, dengan ukuran besar yang berbeda-beda. Itu tujuannya untuk melihat bagaimana ketajaman penglihatan, ketajaman visus dari orang yang diperiksa. Trial lens set itu set lensa-lensa dengan frame-nya tentunya. Ada lensa speris negatif, lensa speris positif. Ya, itu terdiri dari itu maksudnya. Lensa speris negatif, lensa speris positif, silinder negatif, dan lensa silinder positif. Serta ada juga aksesoris seperti pinhole dan juga occluder. Occluder itu penutup, penghalang. Ya. Nah, ini tentu harus menggunakan orang coba, jadi temannya kalian nanti yang akan menjadi orang cobanya. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri keterampilannya. Kemudian ya, yang memeriksa itu mengarahkan pertama kali itu, ingat ini selalu, duduk. Persilahkan duduk. Pemeriksaan visus dilakukan dengan posisi duduk, tidak berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, menutup salah satu mata. Ya. Usahakan mata kanan duluan yang diperiksa, sehingga yang ditutup itu adalah mata kiri. Ya, ini. Jangan langsung diperiksa dua-dua matanya, jadi itu tidak akurat, salah. Kemudian diminta untuk yang diperiksa itu menyebutkan huruf dan angka yang tertulis di papan Snellen. Ini perlu pemeriksa untuk mengarahkan pointer atau penunjuk angka atau huruf mana yang dimaksud. Jangan sekedar menyuruh saja si orang yang diperiksa bilang baca itu di atas, jangan. Harus diarahkan. Jadi kalian mendekat ke papan Snellen yang terpasang,
Kemudian tunjukkan, ini apa? Ini bacanya apa? Seperti itu ya. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Ini yang ini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Jadi ini menanyakan hingga tercapai, dari atas ke bawah hingga tercapai, ada nanti tulisan itu kecil di samping huruf, tulisan 6 ataupun 20. 6 dan 20 itu artinya, kalau 6 itu satuannya yang dipakai adalah meter, 6 meter. Kalau 20 itu berarti satuan yang dipakai itu satuan feet, kaki, ya 20 kaki. Nah itu yang target. Tidak perlu kita melangkah sampai menunjuk, menyuruh membaca sampai yang baris paling bawah, tidak perlu. Ya, kalau itu baris paling bawah itu sudah terlalu kecil, melebihi yang seharusnya, melebihi orang normal, ya. Nah, ya, ingat ya, untuk setelah pemeriksaan itu semua, apapun hasilnya dicatat, ya, dicatat. Apapun hasilnya yang ditemukan, ya. Mau dia mencapai normal ataupun tidak normal dicatat. Setelah itu, setelah satu mata, misalnya mata kanan selesai, lanjut kepada mata kiri. Ya. Nah, itu untuk pemeriksaan visus. Pemeriksaan tajam penglihatan. Jika pemeriksaan visusnya, target yang seharusnya itu tidak tercapai, target normal tidak tercapai, maka perlu dilakukan koreksi visus atau pemeriksaan refraksi, ya, dengan menggunakan tadi lensa-lensa trial, lensa-lensa coba, ya. Nah, ini contoh untuk pencatatan visus, ya. Contoh ini untuk orang normal ceritanya. Ini untuk hasil yang normal, maaf ya. Ini untuk hasil normal. Hasil normal itu kalau dia satuannya meter berarti 6/6. 6 artinya yang di atas kemampuan baca si pasien. Karena dia duduk tidak bergerak dalam jarak yang sama. Yaitu jarak 6 meter. Kemudian 6 yang di bawahnya penyebutnya ini adalah kemampuan baca orang normal. Berarti si pasien yang orang diperiksa sama kemampuan penglihatannya dengan orang yang normal. Ya, ini artinya, ini interpretasi dari penulisan ini. Ya, jadi mungkin nanti akan sering dijumpai hasil yang tidak optimal, hasil yang tidak normal. Contoh seperti ini. Ya, dia setelah kita tunjuk-tunjuk dia hanya mampu sampai di baris yang ada tulisan 18. Ini berarti tulisan hasilnya dituliskan seperti ini, 6/18. Ya. Jadi 6 untuk orang coba, sedangkan 18 meter adalah jarak yang dibaca orang normal. Jadi tentu orang normal jauh lebih baik. Jauh lebih baik karena dia bisa membaca dari jauh 18 meter, sementara si orang yang dicoba, orang pasien, orang yang dicobakan itu hanya 6 meter saja baru dia bisa lihat, ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya, ya. Pertama, pasien duduk. Yang kedua, pasien menutup salah satu matanya. Setelah itu, pemeriksa mengarahkan yang mana yang disuruh sebut. Ingat, dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Kalau dia normal, dia bisa baca sampai bawah. Ya. Tapi kalau dia tidak normal, mungkin ada di tengah-tengah sini atau mungkin sampai di sini saja. Ya. Ingat, apapun hasilnya dicatat. Di sini, contoh di sini, kalau dia melihat cuma sampai di baris yang ada tulisan kecil. Jadi ini Dek, tidak perlu bingung di mana cari angka 18, di mana cari angka 6. Itu semua tercatat di samping Snellen. Nanti ditunjukkan pada saat CSL, ya. Adakah Snellen di situ? Nah,
Tidak ada ya? Yang papan ada ya? Papan. Ada. Kelihatan gambarku? Tidak kelihatan ya? Tapi dok kelihatan dok. Mukaku kelihatan? Tapi dok tidak dok. Tidak di? Tapi iya dok. Kalau gini? Enggak juga. Tapi dok tetap tidak. Mana? Tertutup ya? Ini tertutup. Iya tahu. Oh iya. Oke. Ya, oke ya. Jadi untuk tulisan untuk ini lihat 18 ini yang 18 6 ini jangan kalian bingung ya. Ada semua tulisan di samping sininya yang kecil. Ini lihat nih, ini kalau ini berarti 200. Yang paling besar ini nilainya 200. Ya. Ini dalam satuan feet, Kemudian di bawahnya ada 150 nih, seterusnya ya. Sampai dia nanti di batas ini 20. Susah ini karena terbalik. Ini ya 20, yang ini 20. Ini lihat, ini berarti 20 feet ini sama nilainya dengan 6 meter. Tadi yang saya tuliskan di slide itu contohnya dalam satuan meter. Tapi jangan bingung, dia sama nilainya yang 6 itu dengan 20. Nanti cari nilai-nilainya di sini. Bisa saja ini yang 6/18 mungkin sama dia nilainya dengan yang ini. Ini. Yang ini mungkin sama, 30 dia. Ya. 6/18 itu mungkin sama nilainya dengan ini, 20/30. Ini kalau dia normal ditulis 20/20. Ya, dia bisa baca yang kecil ini, 20/20. Kalau dia tidak normal, cari saja di sampingnya. Nanti tulis begitu ya. Jangan bingung. Bisa? Bisa dimengerti? Tapi iya dok, mengerti dok. Oke. Kalau ada yang tidak mengerti, langsung saja bertanya ya. Nanti ditunjukkan realnya pada saat CSL nanti. Seperti ini ya, gambar ilustrasinya yang benar. Pemeriksaan visus. Nah, itu tadi pemeriksaan visus. Sedangkan sekarang koreksi visus ya, koreksi. Yaitu kalau dia tidak mencapai angka 6/6 tadi. 20/20. Tidak bisa melihat sampai 20/20. Koreksi visus dilakukan dengan memakaikan lensa coba ya. Dimulai dengan lensa sferis negatif kenapa? Karena ini yang paling banyak kejadiannya. Ya, dengan ukuran yang paling kecil dulu mulai. Jangan langsung ukuran minusnya lompat-lompat. Ukurannya dari yang kecil dulu. 0,25 minus 0,25 atau mungkin minus 0,50. Ya. Kemudian koreksi dimulai pada baris terakhir yang dapat dibaca oleh orang coba. Contoh. Ya, tadi waktu dites matanya, dites penglihatannya, dia cuma bisa baca terakhir di baris ini. Ya, jadi pada saat kita mencobakan kacamatanya, kita mencobakan lensanya, mulai dari baris terakhir dulu. Ya, mulai dulu dari baris terakhir di sini. Ya, nah, kemudian baru ke bawahnya. Ya, baru ke bawahnya. Mulai dulu dari baris terakhirnya. Ya, mulai baris terakhirnya yang dapat dibaca. Jika membaik, maka dapat dilanjutkan dengan mungkin menambah ukuran hingga mencapai target. Tidak harus setiap baris ditambah ukurannya.
Tidak harus setiap baris ditambah ukurannya. Jadi misal, baris terakhir, dia bisa baca ini. Ya, kemudian kita pakaikan minus 0,5. Kita tanyakan lagi ini, semakin jelas semakin baik, baru kemudian ke sini. Kalau dia masih bisa baca ini, oke, lanjut terus sampai ke sini. Masih bisa baca, lanjut terus sampai ke sini. Nanti pada saat ke bawahnya sini sudah mulai kabur, baru kita mulai menambahkan lensa-lensa yang lain. Baru kita mulai menambahkan. Jangan langsung tambahkan setiap barisnya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Oke. Namun, jika dia tidak membaik dengan lensa sferis negatif, ya, berarti mungkin dia tidak cocok dengan lensa sferis negatif tersebut. Maka perlu dicobakan lensa sferis positif. Ya. Nah, yang terakhir, tapi ini tidak saya sebenarnya sendiri tidak menyarankan ya, karena akan membuat bingung. Jika belum ada perbaikan, maka dicobakan lensa silinder negatif ataupun silinder positif. Ini nanti akan kami sampaikan jika kalian sudah mampu mengerti dengan baik pemeriksaan visus dasar dan koreksi dengan lensa sferis negatif dan positif. Baru kita bisa beralih ke silinder. Ya, jangan dulu, jangan. Kita skip saja ini, kita skip poin ini saja ya. Kita fokus nanti untuk lensa sferis negatif dan lensa sferis positif saja. Nah, hasil koreksi itu juga harus ditulis. Hasil koreksinya harus ditulis juga. Misalnya ini hasil koreksinya yang bisa dia baca akhirnya sampai baris 20 atau baris 6 meter, yaitu sferis berapa? Misal sferis minus 1,50 dioptri. Ya, itu ditulis hasilnya ya. Tulis. Oke. Sampai saat ini sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Gitu. Ya? Tidak ada? Aman ya? Kalau tidak ada, kita pindah ke pemeriksaan segmen anterior. Nah, untuk pemeriksaan segmen anterior, alat dan bahan ini senter maupun penlight. Ya. Nah, segmen anterior ini tujuannya untuk melihat ada tidaknya kelainan pada segmen anterior bola mata. Yang mana yang dimaksud dengan segmen anterior bola mata? Yaitu mulai dari palpebra, silia, aparatus lacrimalis, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Ya. Dilakukan dengan cara berhadapan dengan orang coba pada posisi duduk. Ini duduk lagi, ya. Duduk lagi. Dilakukan pencatatan ada tidaknya kelainan yang ditemukan. Dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu, lalu mata kiri. Usahakan nanti seragam saja. Semua kita mulai dengan mata kanan. Mulai dari pemeriksaan visus, segmen anterior, apapun pemeriksaannya kita mulai dulu dari yang kanan ya. Nah, untuk tiap bagian-bagian segmen anterior yang perlu disebutkan nanti saat melakukan pemeriksaan, yaitu pada palpebra misalnya kalian harus menyebutkan apakah terdapat edema, apakah terdapat hiperemis, apakah terdapat tumor, scar ya, jaringan parut ataupun luka. Kemudian pada silia bulu mata, apakah terdapat squama, sekret, apakah ada gugur, rontok, madarosis, apakah dia terpuntir ke dalam, terpuntir keluar ya. Itu yang perlu kalian sebutkan pada saat melakukan pemeriksaan. Kemudian jadi ini intinya untuk pemeriksaan segmen anterior kalian perlu lakukan nyanyiannya ini. Nyanyiannya dari depan
ke belakang. Jangan lompat-lompat. Penilaiannya itu pada saat kalian memahami segmen anterior itu dari depan ke belakang, yaitu dari palpebra ke lensa. Kalau kalian misalnya sebutkan palpebra, apakah terdapat edema begini-begini, kemudian langsung ke iris, nah, itu tidak beraturan, tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak, sehingga nanti akan mempengaruhi penilaiannya kalian, ya. Ini perlu berurut dan jangan ada hilang. Misal palpebra, silia, langsung konjungtiva, kornea, hilang aparatus lacrimalis. Ya. Nah, makanya ini penting, ini pelajari kembali anatomi. Anatomi dari bola mata dan palpebra. Ya, ini dibaca saja semua apa yang perlu disebutkan nantinya akan kalian sebutkan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, ya. Nah, ini ya. Ini ilustrasinya dilakukan pemeriksaan segmen anterior, ya. Jadi satu tangan itu memfiksasi daerah atau menyentuh pada palpebra, ya. Pasien orang coba, satu tangan untuk memegang penlight tersebut, ya. Nah, ini anatominya kalian harus pahami lagi, ya. Palpebra, silia, aparatus lacrimalis itu letaknya di daerah nasal sini, ya. Kemudian baru masuk konjungtiva, kornea, ya, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa, ya. Ini sampai sini saja batasnya segmen anterior, oke, yang bisa dilakukan dengan penlight, ya, alat yang sederhana. Ada yang mau ditanya? Segmen anterior, ya. Oh ya, dalam menempatkan senternya nanti usahakan jangan langsung di depan matanya orang yang dicobakan, tidak, tetapi sekitar 45 derajat, ya. 45 derajat dari dari arah korneanya. Jadi kita agak miringkan sedikit. Sama itu Mas. Jadi contoh ini ceritanya ini matanya pasien, ya. Contoh misalnya ini matanya pasien, matanya orang yang dicoba. Center usahakan jangan begini, jangan langsung ke depan matanya begini. Ini membuat orang coba ini tidak nyaman, silau, dan kita juga kadang-kadang sulit untuk melihat dengan jelas bagian-bagian bola matanya. Jadi arahkan sekitar 45 derajat, 45 derajat dari posisi tengah tadi itu, ya. Sekitar begini, 45 derajat. So, posisinya. Mana sensor? Ini sensor. Ya, 45 derajat. Sehingga membuat tidak terlalu silau dan kita bisa melihat dengan jelas itu daerah-daerah yang berada di dalam bola mata, seperti bilik mata depan, ya. Khusus untuk bilik mata depan, untuk memeriksa kedalamannya itu terbaik adalah dengan 90 derajat, ya, temporal, tegak lurus. Gini. Tegak lurus, ya. Tegak lurus terhadap bola mata. Susahnya tak terbalik gitu. Apa? Masa? Coba. Lincah kau yang beginian di ke yang begini kau kerja. Ya. Jadi 90 derajat begini, ya.
Kalau untuk melihat ini kan ceritanya hidung ya, sorry. Jadi ini hidung di sini. Ini ceritanya seperti memeriksa mata kiriku ini. Toh? Nah, gini. Jadi untuk melihat bilik mata depan agak 90 derajat begini. Kalau untuk yang lainnya ya lensa pupil itu 45 derajat seperti ini. Jangan langsung begini ya, jangan langsung ke depan begini. Sekitar begini, tempatkan begini. 45 derajat. Khusus bilik mata depan dia dari sini ya, dari 90 derajat untuk menilai kedalamannya dalam dangkal atau normal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beralih ke pemeriksaan tekanan bola mata. Tekanan bola mata nanti ada dua, ya, yaitu tekanan bola mata dengan palpasi, digital palpasi, ada juga dengan menggunakan, ambilkan dulu, dengan alat tonometer SIOTS namanya. Nah ini untuk tekanan bola mata secara palpasi, orang coba dalam posisi duduk lagi dan melihat ke bawah. Pemeriksa kemudian menempatkan posisi jari-jari pada tulang frontal, lalu secara bergantian jari telunjuk menekan-nekan secara gentle pada kelopak mata orang coba. Dilakukan ya sama pada mata kanan terlebih dahulu. Ya, ini pencatatannya berupa TN kalau dia normal, kalau dia kurang atau rendah TN minus, kalau dia berlebih TN plus. Nah ini contohnya. Pasien diminta atau orang coba diminta melihat ke bawah. Melihat ke bawah, bukan menutup mata. Bukan menutup mata. Diminta melihat ke bawah, kemudian posisi jari kita seperti ini, ya. Jari-jari yang lain ini difiksasi pada tulang frontal, kemudian telunjuk ini yang menekan-nekan secara bergantian dan lembut di matanya. Bergantian. Ya. Jadi ini bukan begini, bukan mata kanan diperiksa sama tangan kiri tak, kemudian mata kirinya diperiksa dengan tangan kanan tak, tidak. Jadi salah satu mata dulu. Misal mata kanan berarti begini dulu pada mata kanan, ditekan-tekan begini pada mata kanan, kemudian pindah ke mata kiri. Ya, itu tadi contohnya. Coba kasih lihat tahu. Bagaimana ke sini? Tadi itu bagus nih, kelihatan lebih tinggi yang tadi. Coba bedeng. Nah, itu ini kira-kira begini tuh, begitu ya. Perhatikan, nah, melihat ke bawah itu satu mata diperiksa dengan kedua jari ini begini ya. Tuh lihat. Seperti begitu. Oke? Oke. Ada pertanyaan gampang ini kok. Ini insya Allah mudah ya, pemeriksaan tonometer dengan digital palpasi. Ini tadi pencatatannya itu interpretasinya kalau dia normal TN, kalau dia agak rendah, agak lembek, bola matanya ditekan-tekan agak lembek ya minus ya. Minus tergantung subjektivitas, kalau dia agak rendah sedikit minus 1, terlalu rendah minus 2. Nah, terus kalau yang agak keras tinggi ya plus 1. Kalau yang tinggi sekali kayaknya keras sekali bola matanya, nah, TN plus 2 ya. Nah ini sensasi-sensasinya seperti begini. Nanti kalian latihan saja ya. Kalau untuk normal itu rasanya seperti menekan cuping hidung ya. Kalian coba bandingkan ya. Kalau dia kurang itu seperti menekan pipi atau cuping telinga ya. Seperti itu ya. Nah untuk pemeriksaan tonometer SIOT saya tidak buatkan slide-nya, tapi untuk pengenalan alatnya itu seperti ini ya.
Alatnya seperti ini. Jadi dia ada set ya. Set nanti akan ada di kelompoknya kalian. Mudah-mudahan cukup karena banyak saya lihat pembagian kelompok. Kalaupun tidak ada nanti bisa dipinjam-pinjam ya. Nah, tergantung dari ketersediaan di kampus ada berapa. Alatnya seperti ini. Seperti ini. Jadi dia ada jarum yang menunjukkan nanti angka berapa ya, serta ada dataran permukaan yang akan menyentuh kornea. Jadi ini pemeriksaannya harus nanti kita lakukan di manekin. Ya, tidak dilakukan pada temannya kalian karena ini membutuhkan untuk pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit itu kita membutuhkan obat-obat anestesi topikal, kemudian antibiotik, kita membutuhkan minimal kapas alkohol ya untuk membersihkan dulu permukaan-permukaan ini sebelum menyentuh mata pasien ya. Yang jelas ini alatnya seperti ini. Maaf ya saya tidak masukkan dalam slide. Kemudian dia nanti hasilnya, dia nanti berapa ditunjukkan oleh jarum ini, itu hasilnya ada tabel. Ada tabel-tabel. Ya. Nah ini tabel-tabel untuk mengkonversi berapa tadi hasil jarum yang ditunjukkan. Contoh, jarum yang ditunjukkan itu misalnya 5. Ya. Misal jarum yang ditunjukkan tadi angka 5 pada pembeban 5,5. Pada pembeban 5,5 berarti dia tekanan bola matanya 17,3. 17,3 masuk dalam batas normal. Toh, batas normal 10 sampai 20 mm air raksa ya. Gitu. Ada pertanyaan? Oh ini. Ini contohnya. Sorry. Ini ada di ini ya. Jadi ini ceritanya matanya manekin, matanya pasien, matanya orang yang mau diperiksa tekanan bola matanya. Ini alatnya begini. Ini diletakkan pada kornea. Ya, diletakkan pada kornea. Tonometer Syox-nya diletakkan pada kornea secara gentle, tetapi sebelumnya mata ini diteteskan dulu anestesi topikal. Diteteskan dulu pantokain supaya tidak merasa nyeri. Ya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan ini, dia harus diteteskan lagi antibiotik, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Tapi dok, dok. Ya, silakan. Tapi dok, saya ingin bertanya dok, yang pemeriksaan segmen posterior ini ada indikasinya untuk penyakit apa itu dok, di bagian mata dok? Kedengaran di suaraku kah? Tapi dok, iya dok. Dengar dok. Oh, bertanya segmen anterior atau segmen posterior? Posterior dok. Posterior, saya belum jelaskan segmen posterior. Iya, karena di slide saya lihat posterior dok. Iya, tapi yang saya jelaskan maksudnya itu, yang saya jelaskan tonometer Syox ya, yang pakai alat itu. Oke. Untuk kita berlanjut ke pemeriksaan segmen posterior ya, alat yang digunakan yaitu funduskopi atau oftalmoskopi. Nanti oftalmoskopi yang akan kalian lihat di kampus itu seperti ini ya. Ini namanya oftalmoskopi. Direct oftalmoskopi. Ya. Kemudian ada juga ada juga bahan yaitu midriaticum ya. Tetes mata midriatic. Ini nanti kalian harus sebutkan pada respon ya. Apa-apa alat dan bahannya gitu.
Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan segmen posterior, harus diteteskan dulu midriaticum. Ya, harus diteteskan midriaticum tetes mata, kemudian setelah 10-15 menit untuk melebarkan pupil. Jadi pupil ini harus lebar. Pupil ini harus lebar ya, harus lebar ini pupilnya ini. Ini pupil ini harus lebar. Ya. Oh, enggak kelihatan sih barangkali kalau sudah ini kamera kelihatan juga. Ini pupil harus lebar supaya kita gampang menilai segmen posterior karena segmen posterior itu adalah corpus vitreus ya dan retina. Ini retina yang warna orange ini. Yang warna orange semua ini retina saraf mata ya. Tolong belajar baik-baik kembali anatominya. Ya, yang diperiksa itu corpus vitreus. Apanya? Kekeruhannya, jernih atau keruh. Ya, kemudian yang diperiksa lagi retina. Retina itu mulai dari refleks fundus, ya. Ada enggak refleks fundusnya? Warnanya orange kemerahan. Kemudian papil saraf mata, ya. Papil nervus optik, ya. Batasnya bagaimana? Rasio kap dan disnya bagaimana? Ya, kemudian makula. Ya, ini caranya ya, seperti ini. Alatnya, oftalmoskopinya. Jadi coba yang kau bikin deh, saya lihat foto. Mata kanan, mata kiri. Ini coba diperagakan sama seniormu. Ya, yang agak berdiri bersatu. Materi. Ini kok adik mahasiswa ya. Ini oftalmoskopi namanya. Dia punya lampu ya. Lampu bermacam-macam lampu. Kelihatan enggak ini saya punya gambar? Tapi dok, kelihatan dok. Nah, ini lihat ada yang bulat. Ada yang bulat kecil. Ada yang setengah lingkaran. Ada yang warnanya hijau. Ada yang bulat kecil lagi. Ya, jadi yang dipakai ini yang bulat besar begini. Ya, yang dipakai nanti kalian ini yang bulat besar begini. Ya. Ini nanti diperagakan. Coba kalian lihat. Itu. Ya, lihat itu, Dek. Nah, tutup bisa di mata. Nah, itu ya. Lihat ya. Jadi mata kanannya pemeriksa memeriksa mata kanannya yang diperiksa. Jangan terbalik biar mukanya tidak bertabrakan. Ya. Mata kanan dengan mata kanan. Kemudian mata kiri juga dengan mata kiri. Kalau mata kanan pegang funduskopinya dengan tangan kanan. Ya. Kemudian untuk mata kiri melihat dengan mata kiri, diperiksa dengan mata kiri, pegang funduskopinya juga dengan tangan kiri. Ya. Ini nanti yang kita latihankan. Seperti begitu. Seperti oh begitu. Oh iya. Ya, seperti begitu ya. Ada pertanyaan? Segmen posterior.
Siapa tadi itu yang bertanya? Apakah ada indikasinya? Tadi ada yang bertanya. Tapi dok, nama Nurholis dok. Oh iya, iya, iya. Kenapa apa tadi pertanyaan tak? Indikasinya dok untuk pemeriksaan segmen posterior dok. Indikasinya itu biasanya untuk memeriksa kecurigaan jika terdapat kelainan pada retina, ya, kelainan pada retina, kelainan pada saraf optik, ya, begitu. Biasanya itu keluhan-keluhan utamanya itu orang dengan kelainan retina atau saraf optik, penglihatannya itu kabur dan terjadi secara tiba-tiba. Terjadi secara tiba-tiba, bukan perlahan-lahan. Kalau dia perlahan-lahan biasanya berhubungan dengan media refrakta, media refraksi. Ya. Cukup jelas? Tapi dok, iya dok, jelas dok. Terima kasih dok. Yang mau ke toilet silahkan langsung saja ya. Tidak perlu tulis di kolom chat, karena saya pikir ini kolom pertanyaan. Langsung saja ke toilet. Oke. Segmen posterior. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan gerakan bola mata. Kalau untuk pemeriksaan gerakan bola mata, ini tidak perlu dilakukan dengan satu-satu mata, tidak perlu. Tetapi pemeriksaannya ini dilakukan dengan kedua mata. Jadi satu-satunya pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan langsung kedua mata itu adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Ya, khusus untuk pemeriksaan gerakan bola mata ini langsung kedua mata diperiksa. Oke? Tidak perlu menutup salah satu mata. Ya. Pemeriksa duduk berhadapan, kedua mata orang coba dibiarkan terbuka menggunakan alat seperti pulpen dengan ujung berwarna kontras yang cerah ataupun pen light sebagai objek yang akan diikuti gerakannya oleh orang coba. Ya, nah ini 9 posisi gerakan bola mata, ya. Pertama ke atas. Kalau ke atas itu berarti dia dipersarafi oleh saraf kranial ketiga, nervus oculomotoris. Kalau ke bawah juga musculus rectus inferior oleh nervus oculomotoris, ya. Atas temporal juga nervus 3. Nanti di bawah nasal, melihat ke bawah arah hidung, itu pada mata yang melihat ke arah hidung itu baru nervus 4-nya. Ya, baru kemudian yang lain 3 dan yang sendiri juga adalah melihat keluar, yaitu ke temporal. Saya pause dulu sedikit ya.
atas temporal ya, untuk mata kanan atas temporal. Kalau mata kiri ya tentu atas nasal, toh. Kemudian kembali ke tengah, baru ke bawah nasal ya. Kalau bawah nasal pada mata kanan, ini bawah temporal pada mata kiri ya, seperti begitu. Kembali lagi ke tengah, baru ke sini atas nasal, baru bawah temporal, baru kemudian keluar dan terakhir ke dalam. Jadi langsung pada kedua mata ya, tapi ini yang perlu diperhatikan ini ya, posisinya bagaimana, dan kita harus mengerti persarapannya ya, muskulus apa yang bekerja dan nervus apa yang menginervasi. Ya, ayo ya, gampang kok ini. Ini nanti masuk di kuis juga. Kuis, respon ya. Gampang Ji pertanyaannya. Musculus obliquus superior diinervasi oleh nervus. Nah, tuh ya. Kayak begitu. Ada yang mau ditanya? Terbuka matanya, dua-dua. Langsung diperiksa kedua mata. Ya. Mau contoh? Mau lihat contohnya? Mau? Tapi dok. Oh iya, mau tahu Pak? Ya, ini lagi programnya. Oh iya, nggak apa-apa, saya yang bikin. Nah, jadi misalnya ya, ini terbuka dua mata, dia tidak perlu menutup salah satunya. Terbuka langsung saja. Nah, kemudian kita arahkan, misal penlight ya, ataupun objek yang pokoknya mudah lah, gampang lah dilihat sama orang yang dicoba. Ya, jadi ceritanya ini saya kasih nyala ya. Kemudian kita minta untuk ikuti tanpa harus menggerakkan kepala. Hanya matanya saja yang melihat lampu di sensor ini ya. Jadi lihat, kemudian kita arahkan, lihat ke atas, kemudian ke tengah lagi, baru ke bawah, baru ke tengah lagi, baru kemudian ya seperti ini ya. Selalu kembali ke tengah ya, lihat sambil memperhatikan gerakan dari kedua bola matanya ya. Ini kembali lagi ke tengah, baru ke bawah, ini ya, terakhir baru temporal dan nasalnya ya. Oke, seperti itu. Tapi ingat ya, ini tadi saya berdiri, itu harus sebaiknya duduk dua-dua, pemeriksa dan orang coba. Gampang Ji ya. Nah, ini keterampilan yang berikutnya. Dari pertanyaan tadi? Dari pertanyaan ini aman? Tapi dok, sejauh ini belum ada dok. Oke. Nah, ini sekarang konfrontasi ya, yang terakhir ini, lapang pandangan. Ya, konfrontasi. Ini duduk lagi berhadapan, tetapi di sini diperiksa salah satu mata. Cuman dia agak berlawanan, ya. Kalau kita memeriksa mata kanannya, ya, berarti si pasien menutup mata kirinya dan pemeriksa menutup mata kanan tak. Kita tutup mata kanan tak, yang kita periksa mata kanannya itu dengan mata kiri tak. Harus berhadapan. Ya. Kemudian dimulai dari arah superior pada sudut terjauhnya. Kemudian perlahan menggerakkan objek mendekati titik tengah ke sudut 0, itu dengan gerakan seperti membentuk kubah. Ya, jadi seperti melengkung. Dilanjutkan pada arah lainnya, inferior, nasal, dan temporal. Sudut penglihatan, ini besaran sudut penglihatan ya. Nasal itu 60 derajat, temporal 90, superior 50. Kenapa 50 lebih kecil? Karena ada kelopak mata yang menghalangi ya. Ada palpebra superior yang menghalangi. Kalau nasal juga ada agak sedikit karena ini ada hidung yang menghalangi.
Ya, inferior lebih besar dan temporal sangat besar, ya, 90 derajat maksimal. Ya. Contoh lagi. Contoh lagi ya. Ya, sini. Kelihatan enggak? Kelihatan? Tapi dok, kelihatan dok. Tapi. Nah, berhadapan, terus si yang diperiksa itu tutup dulu mata kirinya. Tutup mata kirinya karena yang mau diperiksa mata kanan. Kemudian kita tutup mata kanan tak. Yang kita periksa mata kanannya itu dengan mata kiri tak. Gini, ya. Kemudian meletakkan objek, ini objeknya, ini pulpen objeknya itu pada sudut terjauh dulu. Yang dia tidak lihat dulu. Misal kita mau mulai di superior untuk melihat lapang pandangannya yang di superior, ya, kita sudut terjauh dulu. Kira-kira di atas kepalanya begini. Ya. Kemudian kita tanya, matanya tetap melihat ke mata tak di depan, tidak boleh melirik ke sana kemari, karena kalau dia juga melihat ke atas, tentu sudutnya menjadi bertambah. Bukan harusnya yang 50 derajat, tapi tidak, nanti hasilnya mungkin jadi 90 derajat. Karena matanya juga ikut melihat, ya. Ini nilainya ini harus dihafal. Ya, nilai sudut-sudutnya ini harus dihafal. Ya, jadi misalnya begini, kita berhadapan begini, letakkan ini, minta dia lihat, tanyakan dia, ini lihat, belum lihat. Nanti kalau kita gerakkan, arah gerakannya itu bukan turun begini, bukan turun. Jangan turun, tetapi seperti membuat lengkungan. Jadi buat garis animasi, garis imajiner, seperti melengkung di depan matanya seperti ini. Melengkung, kemudian ini juga melengkung begini. Bukan turun, naik, ya bukan. Tapi seperti membentuk garis imajiner melengkung. Oke? Jadi ini gerakannya seperti gerakan melengkung ke depan begini. Nanti di sini mungkin dia lihat. Ini sudah lihat. Sudah lihat. Nah, saya juga sebenarnya harusnya saya juga bisa melihat seperti yang dia lihat. Cuman karena memang pemeriksa ini syaratnya adalah harus orang normal. Syarat untuk tes konfrontasi itu pemeriksa itu harus normal. Ya, sehingga kita tidak ada keraguan lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa. Seperti itu. Sama juga dari bawah juga itu usahakan dari ambil sudut terjauhnya. Ambil sudut terjauhnya, memang sedikit agak mendekati ke badannya, tetapi setidaknya kita ambil sudut paling jauh. Ini lihat, tidak lihat, nanti digerakkan sedikit ke depan, baru kelihatan. Ya, ini kurang lebih seperti begitu deh gerakannya. Sama juga kalau dari temporal ambil dulu sudut terjauhnya, ini dia belum lihat ini. Kalau begini, nanti pada saat kita gerakkan seperti begini, baru kelihatan. Ya, bisa mengerti? Bisa dimengerti? Tapi dok, insya Allah dok bisa dimengerti dok. Oke, ya, yang penting dulu nanti kalau untuk kuis, ya, responnya hafal saja baik-baik ini semua ini yang ada di slide. Ya, nanti kita ulangi kembali pada saat dilakukan pemeriksaan CSL. Tidak terlalu banyak teori yang saya mau tekankan karena kalian sudah lewati indera khusus. Saya tidak akan tanya macam-macam penyakit. Ini nanti berhubungan dengan betul-betul keterampilan dalam melakukan. Masalah dalam menghubungkannya dengan penyakit nanti mungkin ada disampaikan ya sedikit-sedikit. Ya. Jadi tetap memang perlu membaca kembali, terutama anatomi, perlu kalian review kembali. Tapi untuk penyakit tidak perlu terlalu dalam, ya. Setidaknya nanti akan ada disampaikan. Misal, untuk pemeriksaan tes konfrontasi ini fungsinya untuk penyakit apa? Penyakit glaukoma. Ya, untuk pemeriksaan segmen posterior itu fungsinya tadi terutama pada penyakit apa? Penyakit retina atau saraf optik. Kayak gitu ya. Tapi tidak akan ada itu muncul soalnya di kuis atau respon. Nanti di akhir CSL ya, akhir CSL baru kita ada
sebelum melakukan ujian, ya nanti ada review kembali. Nah, itu baru ada mungkin soal-soal yang melibatkan kegunaannya dari pemeriksaan ini. Oke. Ya, sudah berakhir untuk slide-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ketua kelas jangan lupa hubungi saya untuk ambil ini, nah, slide-nya. Tapi dok, Di anu deh, di Telegram. ya dok. Pemeriksaan visus ini sebenarnya ini yang paling saya tekankan sebenarnya, karena eh, nanti bekalnya kalian ini yang paling mendasar ini, ya, bekal kalian paling dasar ini untuk di koas juga nanti, ya, kepanitiaan klinik, nanti untuk ujian UKM PPD, ya. Ini modal-modal besar ini dalam menguasai pemeriksaan visus yang benar, ya. Tentu yang lain, ya, tentu yang lain juga, segmen anterior, ya, segmen anterior, posterior, ya. Oke, bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kita tutup saja kuliahnya? Tapi dok, ya dok, mungkin tidak ada pertanyaan dok. Oke, ya, saya stop share saja. Oke, ya. Silakan ketua kelompoknya akhiri saja. Ketua kelasnya akhiri. Tapi dok, kakak dan teman-teman mungkin cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih banyak dok atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dok, terima kasih dok. Assalamualaikum. Saya live duluan ya. Jangan lupa hubungi di Telegram, ambil slide kuliahnya tadi. Tapi dok, ya dok. Oke, ya. Bangun, bangun, bangun.